tetap optimis di dalam Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan menjadi dasar kita pada hari ini. Bapa, terima kasih. Kami terus diberikan kesempatan oleh Tuhan menikmati hidup, nafas yang baru, cuaca yang indah, kondisi terus semakin hari semakin lebih baik. Karena itu ya Tuhan, itulah yang menjadi ungkapan perasaan hati kami, dan itu yang menjadi harapan kami. Karena itu, pada hari ini firman Tuhan akan memberikan panduan bagi kami untuk kami tetap berjalan di dalam kebenaran firman-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan membahas yaitu tentang perubahan harus konsisten. Nah, ini penting sekali. Jadi orang itu banyak yang berubah sama kami, saudara nih. Jadi muncul kadang-kadang berubah, kadang-kadang enggak. Jadi dia ada posisi yang selalu begitu. Nah, ada masalahnya apa? Nah, ada poin dasar orang itu berubah kenapa? Ayat 2 di dalam Roma pasal yang ke-12. Roma 12 ayat yang kedua bilang begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat yang kedua ini mengikuti tema kita, yaitu perubahan yang konsisten. Ternyata perubahan yang konsisten hanya bisa terjadi yaitu lewat sebuah perubahan di dalam pikirannya. Jadi pertobatan yang paling inti yaitu pikiranmu. Jadi kalau kita sudah mengalami pembaharuan dalam pikiran kita, akal budimu, jadi pikiranmu sudah diubah oleh Tuhan, maka itu yang menjadi inti atau core dari setiap kehidupan kita. Dan kalau ketika kita mengalami perubahan dalam pikiran kita itu secara total, yang tidak berubah masalah emosi, bukan, tetapi esensinya di dalam pikiranmu, maka yang paling penting dalam perilaku itu akan terlihat, yaitu apa? Sehingga kamu dapat membedakan mana itu kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan poin yang kedua, orang yang berubah dan bisa konsisten dalam hal itu adalah apa? Dia sudah mulai melihat bahwa apa yang terjadi dalam perubahan pikiran dia akan ditindaklanjuti dalam kehidupan tiap-tiap hari. Jadi mana yang tidak sesuai kehendak Tuhan, dia tahu sebenarnya. Jadi dia bisa langsung ambil keputusan. Dan mana yang tidak sesuai kehendak Tuhan, dia pasti tinggalkan. Jadi itu berarti secara praktis dia juga harus mengalami perubahan secara konsisten. Nah, kita kenal ini. Kalau kita datang ke situ, kita bisa jatuh dalam dosa. Kita bergaul sama dia, kita bisa jatuh dalam dosa. Maka lebih baik engkau jangan bergaul sama orang-orang ini. Nah, itu kita udah tahu, saudara. Karena pikiranmu sudah diubah, sehingga tindakanmu juga pasti diubah. Itu berarti bahwa perubahan yang konsisten harus disertai dengan tindakan juga yang konsisten. Karena perubahan tadi adalah esensinya di pikiran. Maka yang kedua tadi, tindakannya juga harus konsisten. Dan yang ketiga, kalimatnya adalah apa? Yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Artinya apa, saudara? Jadi artinya orang yang sudah mengalami perubahan di dalam pikiran secara konsisten, tingkah lakunya pasti juga konsisten. Maka segala sesuatu yang dia kerjakan di poin ketiga selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara-saudara, 3 poin ini penting bagi kita. Perubahan yang konsisten, pertama di pikiranmu, kedua berimbas kepada tindakanmu, dan yang ketiga adalah kamu mau terus menyenangkan hati Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini kita berjalan terus menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Berkati setiap pribadi yang mengikuti perenungan pada hari ini. Kami pegang janji-Mu. Kami tahu perubahan itu hanya karya Roh Kudus yang mengubah pikiran kami. Dan kami mau melakukan itu dalam kehidupan praktis kami, supaya kami dapat membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sehingga kami mau menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap optimis dan tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.